cerita tentang gimana aku bisa ketemu sama penyanyi favorit aku di Korea. Bukan idol ya, tapi ya mereka. Jadi ini kejadiannya 10 tahun yang lalu, jadi udah lama. Yang aku suka ini grupnya namanya One Way. Jadi waktu zaman dulu kan zaman masih download MP3 gitu kan di website yang paling populer waktu itulah. Jadi waktu itu aku iseng download lagu punya One Way yang judulnya Wrong Number. Jadi Wrong Number itu salah satu lagu dari mereka, dan yang ini tuh yang versi remixnya, yang versi bahasa Inggris. Dan aku tuh langsung jatuh cinta banget sama lagunya ini. Lagunya ini oke banget. Jadi lebih upbeat daripada yang versi aslinya. Yang versi aslinya juga bagus sih bahasa Korea, tapi yang ini juga oke banget sih menurutku. Jadi waktu itu aku cari-cari info tentang mereka, dan sedihnya mereka itu ternyata gak terlalu terkenal, gak terlalu populer, karena mereka bukan idol juga kan. Mereka ini tuh trio, dan mereka bertiga ini gedenya di luar negeri, jadi semuanya bisa bahasa Inggris. Itu salah satu plusnya. Akhirnya aku nemu Twitternya mereka, dan di Twitter itu mereka bilang kalau mereka open sama penggemar yang mau ketemu sama mereka. Jadi kalau misalnya ada yang dari luar negeri mau ketemu sama mereka, bisa janjian dulu kalau waktunya pas. Nah kebetulan waktu itu aku memang mau ke Korea. Aku nanya sama salah satu dari mereka. Jadi tuh agak susah juga untuk dapat jawaban dari mereka, karena kan kalau misalnya mereka nge-tweet, yang nge-reply mereka itu kan banyak banget. Jadi aku harus berlomba sama ratusan orang yang nge-reply mereka. Terus aku kan dengerin radio yang mereka rutin ada segmen di radio itu. Seminggu sekali mereka kayak datang ke segmen itu sama penyanyi cewek yang namanya J. Kalau kalian pernah denger lagunya Perhaps Love yang featuring Hole, jadi Hole featuring J, itu soundtracknya Gong yang Princess Hours. Itu drama zaman dulu gitu loh. Kalau kalian tahu, yang main itu Ju Ji Hoon sama Yoon Eun Hye. Nah itu kalau kalian tahu lagunya, itu J yang nyanyi. Jadi aku nanya, belum nanya sih. Jadi aku tuh kan ngetit di situ, terus kenalan sama orang yang sering nge-tweet ke radio itu waktu segmen itu kan. Yang nge-tweet kan biasanya banyak dari penggemarnya One Way di segmen itu. Jadi aku kenalan, terus aku kenal satu orang, dan dia ternyata memang sudah pernah ketemu sama salah satu membernya di situ. Jadi temanku ini orang Filipina. Jadi One Way itu sudah pernah ke Filipina, dan temanku itu nyamperin mereka. Jadi jadi akhirnya aku dibantuin sama dia untuk ngomong ke salah satu membernya yang namanya Peter untuk janjian, dan akhirnya kita bisa janjian. Nah setelah itu aku berangkat ke Korea, karena di sana waktu itu 2010 kan, itu kan internet masih nggak segampang sekarang. Jadi untuk cari wifi aja tuh susah banget, dan aku tuh nggak beli paket karena ya internetnya nggak gampang di sana. Terus aku nyamperin ke TBS EFM. TBS EFM ini tempat radionya itu yang mereka ada segmen itu. Ternyata tempatnya tuh deket dari guest houseku, jadi jalan kaki aja udah nyampe. Cuma itu segmennya itu malam banget, jadi kayak tengah malam gitu deh.
Nah jadi aku sama 2 temanku jalan ke situ. Terus sampainya di depannya situ kan sepi, udah malam juga. Cuma ada satu bapak yang nungguin di situ, kayak di bukan lobby juga ya lobby tapi kayak dia tuh di balik meja gitu loh, di balik ruangan. Terus aku nanyain ke dia, ini loh radionya yang ini, yang one way. Terus dia tuh nggak ngerti, kan aku kan bingung. Padahal itu sudah hampir jam tayangnya, hampir jamnya one way siaran. Terus ya udahlah, aku keluar sama teman-temanku ke convenience store cari wifi. Kalau di convenience store itu biasanya kan ada wifi, tapi tuh tetap nggak nyantol dan aku nggak bisa nge-tweet mereka. Terus yaudah aku balik lagi ke TBS itu. Terus ada kayak booklet atau pamflet gitu kan. Nah temanku tuh buka itu terus bilang yang ini ya, itu ada segmennya yang itu. Jadi aku nunjukin ke bapaknya itu segmen yang itu. Sama bapaknya tadi dipencetin lift lantai berapa ya, lantai 5 apa lantai berapa aku lupa. Terus kita masuk kan. Nah habis kita masuk kan bingung gitu loh, kok di sini juga sepi, nggak ada orang. Terus akhirnya ada orang sih. Terus temenku bantuin nanya gitu, yang ini gitu, terus dia bilang ya ini sekarang ini di sini. Terus tapi kan kita bingung, nggak ada one way-nya, kita gimana ngomongnya kan, bahasa Korea juga terbatas gitu. Terus yaudah deh, aku sama temenku tuh kayak pasrah gitu di dalam situ. Ini udah mau jamnya, apa mereka sudah di dalam? Kalau mereka udah di dalam kan berarti kita nganggur gitu, kita nggak bisa kontak sama sekali. Terus sekitar kurang dari 5 menit one way itu nongol dari lift yang tadi kita naikin. Jadi kita kan memang nungguin di depan lift gitu kan, dan mereka tuh keluar dari situ. Terus aku tuh bengong gitu loh, karena aku tuh posisinya membelakangi mereka. Jadi aku tuh belum persiapan hati gitu. Terus ngeliat mereka gitu, ya ampun, kayak starstruck banget aku tuh. Ya ampun, aku bisa ketemu sama penyanyi yang aku suka. Dan aku tuh cuma berani ngeliat ke Peter karena memang aku kontak-kontakannya sama Peter kan, janjiannya gitu. Terus yang lainnya itu namanya Young Sky dan Chance. Nah kalau Young Sky ini tipenya dia itu yang cool gitu loh, dia ganteng-ganteng cool gitu. Dan kalau Chance ini dia tipikal kayak mungkin kayak mirip Kim Namjoon gitu loh, cowok-cowok intelek yang kayaknya wah so high gitu, kayak kita nggak bisa dapetin, dia terlalu tinggi. Nah dia tuh vibe-nya tuh yang kayak gitu. Dan memang Chance itu leadernya. Tapi yang dari 3 orang ini yang paling tua Peter. Dan aku cuma bisa liatin Peter aja terus ngomong gitu, ya ini aku gitu. Terus itu nanya dari mana gitu. Terus aku bilang coba tebak. Terus dia nebak Indonesia ya. Oh iya Indonesia. Jadi dia tuh tipenya kalau ada penggemar dia itu ngapalin gitu loh, ngapalin datanya kita. Jadi misalnya dia tahu aku pernah bilang aku Indonesia, dia akan inget-inget itu. Jadi setiap informasi yang ada dia akan berusaha ingat. Dan si Peter ini akan ngasih tahu ke 2 temannya tadi, ke Young Sky dan Chance. Terus akhirnya kita diajak masuk ke ruang radionya. Dan aku ketemu sama Jay juga gitu. Dia terus dada-dada gitu dari dalam. Dia udah di dalam bilik radionya itu. Terus one way mereka kayak dapat skrip gitu, mereka baca-baca cepat. Terus di situ kan ada kursi 2, yang satu kayak kursi sofa, yang satunya kursi biasa. Nah si Peter itu dia tuh mempersilahkan aku duduk di kursi yang sofa, dan 2 temanku ini mereka kebagian satu kursi doang, satu kursi biasa gitu loh. Mereka paroan gitu duduknya, kayak kasihan banget, aku sampai sungkan. Aduh, tapi ya gimana, aku dikasih kursinya yang sofa itu sih. Terus aku tuh ngerasa kayak si Peter itu kayak nge-scan aku gitu loh, ngeliatin
liatin dari atas sampai bawah gitu, liatin penampilanku. Jadi grogi banget sih aku digituin. Kenapa aku kan pikirnya gitu. Terus aku dengerin mereka siaran, jadi kayak mereka itu milih lagu gitu, dan setiap lagu yang diputar mereka tuh kayak joget-joget gitu loh, kan jadi kayak lucu banget. Terus mereka tuh kayak ketawa-ketawa gitu. Jadi beneran yang biasanya aku dengerin dari radio doang, radio internet, terus akhirnya aku bisa ngeliat sendiri di depan mata gitu, ngeliat mereka siaran sama J. Dan waktu itu, waktu segmennya sudah selesai kan, one way kan mau turun. Terus jadi si J ini dia tuh sempat keluar kan, ada break gitu pendek, kayak ada satu lagu gitu kan, dia bisa keluar gitu, dia ke toilet, terus dia tuh hai, terus langsung bye gitu. Jadi awkward banget sih. Nah akhirnya kita kan turun bareng one way satu lift gitu kan. Terus mereka nanya, gimana tadi, seru nggak? Terus bilang keren seru gitu. Terus di bawah kan aku bilang boleh nggak minta tanda tangan. Jadi aku sebelum ke situ tuh nyari albumnya mereka, karena beneran itu albumnya tuh bukan album baru, jadi udah agak lama. Aku waktu itu beli di Hot Tracks aja itu udah tinggal satu. Terus aku bilang ini albumnya tinggal satu loh. Terus mereka bilang iya emang itu limited gitu. Sama ketawa-ketawa. Terus kan aku nggak bawa bolpen ya. Terus mereka tuh nyariin bolpen. Akhirnya nanya sama bapak yang tadi di lobby itu, nanya spidol. Nah akhirnya dapat spidol. Terus akhirnya aku dikasih tanda tangan. Terus kita foto bareng. Pertama itu kan foto sama Young Sky dulu. Aku memang favoritnya tuh Young Sky, jadi aku paling grogi foto sama dia. Terus foto sama yang lain juga. Kalau fotonya sama yang lain aku nggak terlalu grogi. Nah, terus kan udah, jadi aduh sorry berisik banget soalnya Cimi garuk-garuk pintu. Nah jadi habis itu mereka tuh ngasih pesen, jangan sakit ya, karena waktu itu emang musimnya tuh lagi dingin banget. Terus bilang jangan sakit. Terus gimana kalian pulangnya gimana, terus nginepnya di mana, di sebelah mana. Terus pas terakhir tuh kita tuh semua dipeluk gitu loh. Jadi tuh aku nggak prepare, terus kita udah mau dadah gitu, terus mereka tuh meluk gitu kayak bear hug gitu, tau kan, kayak fan service gitu. Terus aku kan kaget gitu. Terus tapi iya akhirnya kita kan dipeluk. Terus ya udah sampai situ. Dan beberapa hari kemudian kan mereka kayak ngetweet lagi kan. Terus aku bilang semoga aku suatu hari bisa ketemu kalian lagi, aku bilang gitu. Terus si Peter jawabin boleh kalian ke studio aja gitu. Terus kan kaget kan, aku maksudnya tuh kalau misalnya aku ke Korea lagi gitu, aku nggak berharap kalau bisa ketemu mereka lagi kedua kalinya di satu trip yang sama. Tapi karena Peter bilang gitu, ya udahlah, aku seneng banget. Terus akhirnya kita janjian lagi. Ya waktu itu kalau nggak salah beda seminggu kalau nggak salah. Jadi seminggu kemudian aku tuh sama dia tuh janjian jam 2 siang di studionya dia. Waktu itu aku ngetok, waktu aku lihat dari luar itu adanya si Young Sky, tapi aku ketok Young Sky tuh kayak melengos aja gitu, kayak nggak peduli gitu loh. Ya udahlah, aku kayak pasrah. Akhirnya aku duduk di luar. Terus si Young Sky itu akhirnya keluar, tapi tuh lama banget setelah itu. Terus dia tuh nanya-nanya gitu, udah kemana aja, terus gimana perjalanannya. Terus kita tuh mau ngobrol sampai 5 menit. Terus habis itu dia tuh bilang disuruh tunggu aja, terus dia masuk lagi gitu. Dan aku tuh masuk bukan dia masuk. Sejak dia masuk itu aku tuh akhirnya nunggu sampai hampir jam 4 sore. Teman-temanku aku bilangin mendingan tungguin di tempat lain aja, soalnya dingin banget. Dan beneran aku tuh kedinginan nungguin di luar gitu. Sampai neck warmerku yang buat ngangetin leher itu aku taruh jadi buat ngangetin tangan, karena emang aku makainya kayaknya terlalu tipis juga. Dan
sekitar jam 4 kurang seperempat itu Peter tuh baru datang. Terus dia tuh bilang kalau dia tuh sebenarnya udah nge-tweet aku, tapi akunya nggak balas. Ya gimana ya, namanya internet lagi susah, aku nggak pakai paket, dan kalau aku nggak masuk convenience store kan emang nggak ada internet gitu. Dia tuh lupa jadinya jam berapa, terus diingetin sama temanku yang Filipina itu, gimana sih kamu udah ketemu sama dia belum, terus emang jam berapa, kan jam 2 janjiannya. Oh crap, I forgot, dia bilang gitu. Terus akhirnya nyamperin kan, terus yaudahlah. Terus dia tuh minta maafnya tuh yang sampai kayak minta maafnya tuh lebay banget gitu loh. Jadi dari yang aku tuh kesel, terus dia tuh sampai I'm sorry. Jadi tuh kayak dia tuh ngelakuin kesalahan yang gede banget, padahal ya aku ya nggak apa-apa sih. Terus dia nanya, teman-temanmu di mana? Teman-temanku sudah pergi, soalnya mereka kedinginan, aku bilang gitu. Dan dia tuh tambah ngerasa bersalah gitu loh. Terus jadi kan nggak enak akunya kan. Terus dia tuh nanya aku udah kemana aja, terus gini gitu. Dan akhirnya aku minta foto aja sih, boleh nggak foto gitu. Terus dia udah foto bareng gitu, foto lagi. Akhirnya yang kali ini fotonya lebih oke dari yang kemarin. Jadi ini kayak selka gitu loh, selka zaman dulu lah. Masih kameranya masih belum bagus, tapi aku puas banget sama fotonya sih. Jadi sebelumnya itu aku udah ke office-nya dulu, jadi aku tuh sempat ngasih kaos sama makanan. Aku ngasih brem, tahu kan brem, bukan brem Bali ya, bukan arak ya, tapi brem yang kalau dimakan itu jadi meleleh itu kan, tahu. Terus sama aku kasih minuman jahe gitu loh, minuman yang anget-anget gitu, tapi yang bubuk, jadi mereka bisa bikin sendiri. Jadi setelah aku ketemu Peter itu, dia bilang jam 4 dia harus masuk karena dia ada pelajaran bahasa Jepang. Jadi nanti ada gurunya, jadi dia bener-bener gak bisa molor lagi. Aku tuh sedih banget sih waktu dia bilang gitu. Aku tuh nunggunya 2 jam, tapi cuma bisa ngomong sama dia tuh cuma 15 menit. Sesedih itu dong. Kalau sama yang penggemar lain itu mereka bisa agak lama karena memang janjiannya itu emang oke gitu. Nah kali ini yang kayak rada apes aja sih gitu ya, itu buat pengalaman aja. Tapi setelah aku ketemu sama mereka, kalau aku nge-tweet pasti aku dibales. Jadi kayak ada sedikit privilege di antara teman-teman yang lain yang berjuang dibales. Terus pernah waktu Peter sakit, dia tuh aku nanya, yaudah kalau gitu kita ngobrol aja. Terus dia tuh bilang, yaudah kamu duluan yang bikin topik gitu. Jadi itu balas-balasan terus, dan yang lain tuh kayak dikacangin gitu loh. Kan aku suka juga kan, jadinya kayak nggak adil gitu loh. Tapi dalam hati kan aku juga seneng kalau aku ada privilege gitu. Jadi gitu deh ceritanya aku ketemu sama mereka, dan aku masih ngikutin mereka sampai sekarang. Sayangnya Chance itu sudah nggak di one way lagi, katanya sih hiatus. Cuma aku pikir kembalinya dia ke one way itu sudah hampir nggak mungkin, karena dia tuh bikin company sendiri kalau nggak salah. Dia tuh di Double Kick, kalau kalian tahu, sama dia tuh dulu tuh bikin berdua sama yang produsernya Dalmatian kalau nggak salah. Dan emang aku ngakuin sih kemampuannya Chance itu oke banget. Kalau dia bikin lagu tuh emang yang kayak emosi gitu tuh loh. Jadi kita tuh nyantol banget kalau sama lagu-lagunya dia. Sorry, HP ku bunyi. Jadi tuh salah satu lagunya yang dia bikin itu yang Bang Yongguk, I Remember. Terus lagunya Sistar yang Loving You kalau nggak salah. Terus NS Yoonji. Terus lagunya One Way yang waktu masih utuh mereka bertiga itu yang Rainy Days, ada featuring sama Junkei-nya 2PM.
karena kayaknya emang Chance itu temenan sama si Junke ini. Terus dia juga temenan sama Super Junior Tunghae. Nah sejak Chance ini keluar, kayaknya yang masih bikinin lagu buat SM itu Peter sama Young Sky. Jadi mereka itu namanya tim One Sound gitu, jadi tim produsernya gitu kalau nggak salah. Terus mereka juga tetap bikin buat JYP juga. Waktu itu mereka soalnya pernah nge-tweet soal project tuh foto bareng Twice gitu loh. Terus pernah sama itu siapa sih lagunya Titi Pang Pang tuh siapa ya, aku lupa. Grupnya Yuk Song Jae itu loh, B2B ya B2B. Jadi gitu deh. Kalau kalian mau ngepoin One Way, kalian bisa cari lagu-lagunya, tapi mungkin gak gampang karena lagunya emang sudah lama dan ya udah beberapa tahun ini kayaknya mereka gak bikin lagu lagi. Mereka banyakan jadi produser buat musisi lain gitu deh. Sekian dulu ceritaku. Kalau mau ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ya.